Israel kembali menargetkan pucuk pimpinan Hamas. IDF melancarkan serangan udara ke pertemuan pemimpin Hamas di Doha yang difasilitasi oleh Qatar. 5 anggota Hamas dan 2 petugas keamanan Qatar tewas, sementara tokoh penting seperti Khalil Al-Hayya selamat. Serangan ini menambah daftar panjang upaya Israel menargetkan kepemimpinan Hamas sejak Perang Gaza meletus pada 7 Oktober 2023. Berikut daftar pemimpin Hamas yang telah tewas dan yang masih bertahan. Pertama, Muhammad Sinwar. Ia merupakan komandan senior Hamas sekaligus pemimpin militer di Gaza yang dinyatakan tewas oleh Israel pada Mei 2025. Muhammad Sinwar naik ke posisi teratas dalam struktur Hamas setelah kakaknya Yahya Sinwar, otak serangan 7 Oktober 2023, dibunuh Israel pada 2024. Kedua, Yahya Sinwar. Yahya Sinwar terbunuh dalam operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2024, lebih dari setahun setelah ia turut merancang serangan 7 Oktober. Saat itu ia dianggap sebagai buronan nomor 1 Israel sekaligus dalang utama perang di Gaza. Kepemimpinannya di Hamas dimulai setelah Ismail Haniyeh tewas di Iran pada Juli 2024. Ketiga, Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh yang memimpin Hamas sejak 2017 tewas pada Juli 2024 saat berkunjung ke Teheran, Iran. Garda Revolusi Iran menyebut kematiannya akibat hantaman proyektil jarak pendek. Namun laporan New York Times mengungkapkan ledakan tersebut berasal dari bom yang diselundupkan ke penginapannya. Israel kemudian mengonfirmasi pada Desember 2024 bahwa bom itulah yang menyelesaikan hidupnya. Keempat, Muhammad Deif. Ia adalah kepala sayap militer Hamas yang dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di Khan Yunis pada Juli 2024. Deif sebelumnya berkali-kali lolos dari upaya pembunuhan Israel, namun terkenal sebagai salah satu otak serangan 7 Oktober 2023. Kelima, Marwan Issa. Issa merupakan wakil komandan militer Hamas yang tewas dalam serangan Israel pada Maret 2024. Bersama Muhammad Deif dan Yahya Sinwar, namanya termasuk dalam daftar buronan paling dicari Israel. Keenam, Saleh Al-Aruri. Ia adalah wakil kepala Hamas sekaligus pendiri Brigade Qassam yang meninggal akibat serangan drone Israel di pinggiran selatan Beirut pada Januari 2024. Sementara itu, tercatat 6 pemimpin Hamas yang masih hidup. Pertama, Izzaldin Al-Haddad. Izzaldin Al-Haddad menjadi komandan militer Hamas paling senior di jalur Gaza setelah kematian Muhammad Sinwar. Israel meyakini ia adalah salah satu otak serangan 7 Oktober dan memasukkannya dalam daftar buronan utama. Ia diduga berada di Gaza Utara, wilayah yang kini menjadi fokus operasi Israel. Kedua, Khalil Al-Hayya. Khalil Al-Hayya yang berbasis di Qatar dipandang sebagai tokoh Hamas paling berpengaruh di luar negeri sejak kematian Ismail Haniyeh. Ia merupakan bagian dari Dewan Pimpinan 5 orang yang memimpin Hamas setelah wafatnya Yahya Sinwar. Berasal dari Gaza, Hayya kehilangan sejumlah kerabat dekat, termasuk putra sulungnya, akibat serangan Israel. Ketiga, Khalid Meshal. Khalid Meshal berusia 68 tahun. Ia merupakan salah satu politisi Hamas paling terkenal yang memimpin kelompok tersebut pada 2004 hingga 2017. Namanya mendunia setelah upaya pembunuhan gagal pada 1997 di Yordania saat agen Israel menyuntikkan racun ke tubuhnya. Saat ini, ia berdomisili di Qatar dan menjadi bagian dari Dewan Pimpinan 5 orang. Keempat, Muhammad Darwish. Muhammad Darwish yang juga berdomisili di Qatar, sebelumnya jarang dikenal hingga kematian Haniyeh membuatnya menonjol. Ia diyakini menjabat sebagai Ketua Dewan Syura Hamas, badan pembuat keputusan tertinggi. Darwish secara nominal memimpin Dewan 5 orang yang saat ini mengendalikan Hamas. Kelima, Nizar Awadallah. Nizar Awadallah, tokoh veteran Hamas, adalah orang kepercayaan pendiri kelompok itu, Sheikh Ahmed Yassin. Sepanjang karirnya ia menduduki berbagai jabatan strategis termasuk di sayap militer.
Menurut sumber Hamas, Awadallah memimpin Hamas di Gaza pada 2006 setelah kemenangan pemilu parlemen. Sejak serangan 7 Oktober, ia tak pernah tampil di depan umum dan diduga telah meninggalkan Gaza sebelum perang dimulai. Terakhir, Zahir Jabarin. Zahir Jabarin merupakan pemimpin Hamas untuk wilayah tepi barat, meskipun perannya dijalankan dari Qatar. Ia anggota kelima Dewan Pimpinan 5 orang dan bertanggung jawab atas urusan tahanan Palestina, serta terlibat dalam tim negosiasi. Israel menangkapnya pada 1993 dan menjatuhi hukuman seumur hidup, namun ia bebas pada 2011 lewat pertukaran tahanan ketika Hamas membebaskan tentara Israel Gilad Shalit. Lahir pada 1968 di Salfit, tepi barat, Jabarin turut mendirikan sel pertama sayap bersenjata Hamas di tepi barat pada 1991. Itulah daftar para pemimpin Hamas yang telah tewas dalam serangan Israel, serta mereka yang masih bertahan hingga hari ini. Apakah para pemimpin Hamas yang masih hidup bisa bertahan hingga perang berakhir? Simak terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.